Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haris Adil Rambe dengan NIM 0305202129. Ingin menjelaskan sebuah materi yang berjudul paragraf. Sebelum lebih dalam ke materinya, kita awali dulu dengan pengertian dari paragraf. Menurut Dr. Jago Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Adapun pengertian lain paragraf atau alinea adalah pengelompokan gagasan dalam satu kesatuan yang berturut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Oke, lanjut kita ke ciri-ciri paragraf. Adapun ciri-ciri paragraf antara lain, yang pertama yaitu kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 ketukan spasi. Yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Yang terakhir, setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Kemudian, fungsi paragraf. Ada beberapa fungsi paragraf antara lain. Yang pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dalam memberikan bentuk suatu pikiran dan juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir, untuk memudahkan pengandalian variabel, terutama pada karangan yang terdapat dari beberapa variabel. Oke, selanjutnya ke struktur paragraf. Struktur paragraf itu hanya dua, yaitu kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat utama atau kalimat topik bisa disebut merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok dalam paragraf tersebut. Sedangkan kalimat penjelas atau bisa disebut dengan kalimat pendukung, yaitu untuk menjelaskan atau mendukung ide utama dari paragraf tersebut. Contoh paragraf. Kita lihat di sini contoh paragraf. Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya pohon-pohon itu di hutan sebagai penyerap air yang banyak dan ditebang. Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar. Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap tanah pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini selalu gagal. Oke, itulah contoh dari paragraf. Kemudian ke jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu paragraf narasi namanya. Paragraf narasi adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri atas narasi kejadian dan narasi runtut cerita. Yang kedua itu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya merupakan penggambaran dari suatu keadaan atau peristiwa menggunakan kata-kata sehingga pembacanya seolah-olah ikut merasakan, melihat, dan juga mengalami langsung kejadian dan keadaan tersebut. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah suatu paragraf yang bertujuan memaparkan, menyampaikan informasi, mengajarkan, menjelaskan, dan juga menerangkan suatu topik kepada yang membacanya dengan tujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan si pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan atau pendapat penulis disertai dengan bukti dan juga fakta. Tujuannya yaitu supaya pembaca yakin bahwa ide atau gagasan dan pendapat tersebut adalah benar adanya dan terbukti.
Yang kelima yaitu paragraf persuasi atau yang mengajak. Paragraf persuasi adalah suatu bentuk atau jenis karangan yang mempunyai tujuan membujuk pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Supaya tujuannya bisa tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan menggunakan data dan juga fakta. Yang terakhir yaitu syarat-syarat paragraf. Dalam paragraf perlu diperhatikan ini syarat-syaratnya. Yang pertama itu kesatuan. Kesatuan paragraf itu yang dimaksud adalah semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama membangun paragraf tersebut. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan antara satu kalimat dan kalimat yang lain membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbul balik antara mereka yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Dalam suatu paragraf tadi strukturnya yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi maksudnya kelengkapan sini terdapat kalimat penjelas dan kalimat topik, kalimat penjelas dan kalimat utama. Yang terakhir itu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam suatu tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasan dari pembaca yang menjadi sasaran tersebut. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.